Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Abdul Haris MAG, yang kami hormati para wakil rektor, yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta jajarannya, wakil-wakil dekan, dan yang saya cintai adik-adik semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir dan mengikuti acara PPAK Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, kita ucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan lampu penerangan kepada kita semua. Adik-adik yang berbahagia, saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang mana telah lolos dari seleksi yang sangat ketat untuk memasuki menjadi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Dari sekian ribu, Anda ini adalah orang-orang terpilih. Anda ini adalah orang-orang hebat yang bisa menyingkirkan sekian ribu jumlah calon mahasiswa yang mendaftar. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi, Pak Imam Tazi, di mana nantinya sayalah yang sering ketemu dengan adik-adik semua, karena semua aktivitas kemahasiswaan nanti terkait dengan saya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bidang kemahasiswaan. Mohon izin saya share, yaitu dengan judul motivasi dan kiat sukses kuliah dan berorganisasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mulai dari ini yang dialami oleh adik-adik semua. Pada saat Anda lulus SMA, tentu saja ada beberapa pertanyaan di situ. Ada beberapa yang harus Anda kerjakan, tetapi masih bertanya-tanya di benak pikiran Anda. Ada yang berpikir mau menikah, ada yang berpikir mau kuliah, ada juga yang punya angan-angan ingin kerja langsung, dan bahkan ada yang galau tidak sedikit, apalagi di masa COVID ini. Mau kuliah juga biayanya mahal, tetapi kuliah juga tidak seperti kuliah. Mau menikah, ternyata juga belum punya pacar, belum punya pekerjaan. Mau kerja, terus juga kerja di mana, akhirnya paling banyak adalah yang galau, termasuk adik-adik semua yang ada di sini. Biarpun sudah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, saya yakin masih juga galau, karena kondisinya sekarang memang semuanya pada galau. Tidak hanya mahasiswa, tetapi semua dosen, semua pimpinan juga galau, kondisi yang tidak begitu jelas. Nah, setelah lulus SMA, nanti Anda kuliah selama 4 atau mungkin sampai dengan 5 tahun. Setelah lulus kuliah, nanti Anda juga masih bertemu dengan beberapa masalah. Pasti Anda juga akan galau juga. Apakah nanti setelah lulus kuliah nanti
Anda langsung berwirausaha. Ada yang mengharapkan setelah kuliah itu mendaftarkan pekerjaan, bahkan sekian ratus lamaran itu dikirimkan untuk menjadi karyawan. Tentunya ini sangat galau kalau lulus kuliah nanti punya titel baru, yaitu sarjana pengangguran terselubung. Berarti menjadi sudah sarjana tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini biasanya yang posisi yang ada di sini, mengharapkan menjadi karyawan. Ada yang terus ingin melanjutkan ke jenjang S2, ke jenjang S3. Nah, yang paling miris di sini, langsung menjadi pengangguran. Tidak ada usaha sama sekali. Mungkin yang ada sedikit harapan, menikahi anak Fakultas Sains dan Teknologi. Ini kalau dapat pacar di Fakultas Sains dan Teknologi. Ya. Nah, jadi masalah ternyata belum selesai. Ya. Bahkan nanti setelah mendapatkan kerja, setelah menikah, itu masalah tetap ternyata masih ada. Ya. Nah, ini ternyata habis kuliah, menikah atau kerja, ini adalah menjadi sebuah pertanyaan. Ya, menjadi sebuah pertanyaan. Habis kuliah itu menikah atau kerja atau bahkan sekolah lagi. Jadi ternyata masalah itu tidak pernah selesai. Ya. Nah, sehingga muncul pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan. Buat apa sih kita kuliah? Buat apa kita kuliah itu? Ini ternyata pertanyaan ini kalau semuanya menjawab, jawabannya itu berbeda-beda sekali. Ya. Jadi ada yang menjawab kita kuliah tujuannya adalah untuk bekerja. Ada yang menjawab kuliah ini karena tuntutan orang tua, ya, tuntutan pacar misalkan, karena gengsi dan sebagainya. Ya. Terus ngapain aja kita selama kuliah? Ini juga macam-macam ternyata. Mahasiswa ini selama kuliah itu ada yang nge-game aja itu ada. Ya. Ada yang sangat aktif di organisasi itu juga ada. Ada juga mahasiswa yang sangat rajin sekali untuk kuliah, tapi tidak pernah mengikuti organisasi. Terus muncul lagi juga habis kuliah itu kemana? Mau tahu cara keluar negeri saat kuliah. Mahasiswa kita sudah banyak, ada beberapa yang keluar negeri setelah lulus. Ya. Mau tahu caranya. Mau tahu cara kuliah yang nggak membebani orang tua. Banyak ternyata mahasiswa-mahasiswa kita itu yang pada saat kuliah itu ternyata biayanya dari beasiswa, biayanya dari hasil sambil bekerja, ngelesi atau apa. Ya. Jadi di sini bisa kita rangkum, ya. Kau kuliah itu buat apa sih? Ya. Terus buat apa ya? Buat nyari kerja. Ya. Nah, ini buat nyari kerja ini mungkin kebanyakan mahasiswa. Jawabannya adalah supaya bisa mencari kerja. Sebenarnya itu adalah sebuah pertanyaan yang keliru. Ya. Nah, mungkin perlu saya jawab ini untuk memotivasi Anda, untuk menambah pengetahuan Anda. Sebenarnya tujuan kuliah yaitu yang pertama adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Ini sangat penting, perlu dicamkan. Ya, Anda mungkin sekarang ini belum merasa. Nanti setelah menjadi sarjana, maka setelah mencari kerja, ya, Anda akan paham. Orang yang bekerja dengan lulusan sekolah dasar dibanding dengan lulusan SMP, dibanding dengan lulusan SMA, apalagi dibanding dengan sarjana. Yang berbeda apa? Yang sangat mencolok itu. Yang berbeda adalah wawasannya. Mungkin dari skill
Kita orang teknik kadang-kadang kalau kita masih baru bekerja itu kalah kita dengan anak-anak SMK. Itu dari skill. Tapi kalau kita bandingkan dari sisi pengetahuan dan wawasan, maka seorang sarjana itu berbeda, ya, berbeda, lebih unggul. Terus kuliah itu juga bisa membuat kita lebih dewasa, ya, karena adanya pengetahuan dan wawasan, maka kita menjadi lebih dewasa dan memperbanyak teman yang berkualitas. Ya, kalau dulu teman-teman kita masih dibatasi ya teman-teman di lingkup SMA, tapi sekarang sudah teman-teman kita lebih berkualitas lagi, lebih banyak kita berteman dengan mahasiswa dibanding dengan teman-teman kita di SMA dulu. Ya. Mempermudah kita mencari pekerjaan, ini salah satu juga, salah satu jawaban, mempermudah kita mencari pekerjaan. Tentu saja sebuah perusahaan atau lembaga pasti akan mempertimbangkan seorang lulusan sarjana dibanding dengan lulusan SMA atau SMP. Terus meningkatkan harkat dan martabat keluarga di masyarakat. Saya kira semua orang tua pasti bangga kalau melihat anaknya nanti menjadi seorang sarjana. Mempermudah kita mencari jodoh yang berkualitas. Nah ini mungkin, ini pasti nih, ini banyak mahasiswa yang bahkan ada mahasiswa itu yang memang mempunyai motivasi, mempunyai tujuan bahwa kuliah ini siapa tahu saya nanti dapat jodoh anak mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Karena mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini ya harus diakui ya kita mempunyai nilai lebih dibanding fakultas yang lain. Nah, untuk kuliah sebagai mahasiswa kita tidak boleh hanya sekedar mengisi absen, ya. Tidak boleh sekedar mengisi absen. Ya banyak anak-anak, apalagi sekarang kuliah sistemnya secara daring, ya, secara daring. Dosen tidak bisa mengawasi secara langsung. Jadi pokoknya ada mahasiswa yang mengikuti dengan menggunakan Zoom atau Google Meet atau yang lain, tetapi hanya membuka Zoom atau Google Meet aja, sedangkan dia mungkin membuka game atau mungkin yang lain, ya. Terus di kampus, ya, di fakultas, ya, itu juga banyak sekali organisasi-organisasi. Apakah penting sekarang ini organisasi itu bagi mahasiswa? Muncul sebuah pertanyaan, nanti akan kita jawab, ya. Terus juga muncul sebuah pertanyaan, sekolah saja itu tidak pernah cukup, ya, sekolah saja itu tidak pernah cukup. Jadi jangan dikira Anda itu di sini hanya dengan kuliah saja itu terus cukup, cukup sampai di situ. Enggak, ya. Di Fakultas Sains dan Teknologi ini kita punya OMIK, itu adalah ladang Anda untuk berorganisasi, ya. Kita punya unit-unit, ya. Jadi di situ juga kita berlatih untuk berorganisasi. Nah, sehingga untuk mahasiswa, ya, itu tugasnya adalah sebenarnya yang formal itu adalah kuliah. Ya, sebagai tambahan itu adalah berorganisasi. Lantas mana yang penting? Kuliah atau berorganisasi? Ya. Jadi mana yang penting? Yang jelas pasti Anda akan menjawab dua-duanya itu penting, ya. Dua-duanya itu penting. Nah, sebelum masuk ke organisasi mahasiswa, ya, mungkin akan saya jelaskan atau saya tunjukkan struktur organisasi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi ini. Termasuk juga struktur organisasi
yang ada di fakultas, dekanat, dan juga OMIK. Ya. Jadi kalau Anda lihat dari struktural di dekanat, di situ ada Ibu Dekan, ya, ada Ibu Dekan di sini, yaitu Ibu Dr. Sri Harini MSI, terus ada Wakil Dekan 1, Dr. Anton Prasetyo MSI, terus ada Wakil Dekan 2, maaf ini ada kesalahan, Wakil Dekan 2, Dr. Dwi Suherianto, terus sedangkan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan saya sendiri, yaitu Dr. Imam Tazi MSI, ya. Jadi kita bertiga, WD1, WD2, WD3 ini adalah membantu tugas-tugas dari dekan. Ya. Terus di bawah fakultas, jadi ini kita posisinya di fakultas, ya. Di bawah fakultas itu ada kajur-kajur, karena di sini ada 7 prodi, ya, maka ada 7 kajur dan 7 sekjur. Ya. Terus ada juga di tingkat mahasiswa itu juga ada organisasi yang kita namakan sebagai OMIK dan OMEK. OMIK itu adalah organisasi mahasiswa intrakampus, sedangkan OMEK itu adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus. Nih. Sebagai pucuk pimpinan di sini ada 2 untuk OMIK, ya, yaitu SEMA dan DEMA. SEMA ini tugasnya sebagai lembaga yudikatif, sedangkan DEMA adalah sebagai lembaga eksekutif. Ya. SEMA itu adalah Senat Mahasiswa, DEMA itu adalah Presiden Mahasiswa. Nah, berarti sama, hampir mirip-mirip dengan pemerintahan, Ada Senat, ya, ada Presiden, gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Berarti di sini juga nanti ada 7 himpunan mahasiswa jurusan. Ya, terus di bawah himpunan mahasiswa jurusan ada komunitas-komunitas. Ya, bisa lebih dari 1. Ya. Nah, untuk OMIK ini semua kegiatan akan dipertanggungjawabkan ke wakil dekan ke bidang kemahasiswaan. Karena anggaran ini dikendalikan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan, yaitu saya sendiri. Jadi semua kegiatan oleh OMIK ini kontrol ada di saya, dan laporan nanti ke dekan. Ya. Tetapi tentu saja untuk HMJ ini selalu harus ada koordinasi dengan kajur dan sekjur. Oke. Nah, saya mulai dari jurusan biologi. Jurusan biologi ini contohnya sudah ada beberapa komunitas, yaitu studi lingkungan, lembaga penelitian dan pengabdian, biotek club, ya, bioteknologi club, herpetologi club, bahasa Inggris, botani. Terus matematika itu ada futsal club, ya, studi club, ada Math English club, ya, terus ada samata. Kimia juga, ini ada 4 bidang komunitas, ya. Fisika juga ada 5 komunitas, ya. Terus TA ini banyak komunitasnya, ya, dan sangat aktif, ya. Ini TI juga, ini juga ya semuanya aktif, ya, semuanya aktif, bahkan beberapa kali sudah memenangkan lomba-lomba, ya. Terus tambah satu lagi perpustakaan karena prodi baru masih belum ada komunitas, ya. Nah, adik-adik yang berbahagia, tadi saya jelaskan bahwa ada yang namanya OMIK, ya.
OMIK. Kalau di SMA itu adalah OSIS, ya, organisasi siswa intrasekolah. Kalau di mahasiswa adalah OMIK, organisasi mahasiswa intrakampus. Tentu saja di situ ada ketua-ketuanya, ada pengurusnya. Ya. Maka para ketua-ketua dan pengurus-pengurus OMIK itu dipilih melalui pemilwa. Jadi kita sudah menjadi mahasiswa di sini, maka sudah dianggap sangat-sangat dewasa. Ya, kalau di OSIS biasanya ada intervensi dari guru atau kepala sekolah, tapi untuk pengurus-pengurus OMIK ini sama sekali tidak ada intervensi dari dosen. Maka siapa yang memilih? Yang memilih adalah Anda sendiri untuk memilih ketua himpunan, untuk memilih ketua DEMA, untuk memilih ketua SEMA, yaitu melalui pemilwa. Ini adalah contoh, ya, semaraknya pemilwa sama dengan pemilu presiden, sama dengan pemilu legislatif, ya. Ini ada tendanya, tapi ini pemilwa tahun 2019 sebelum ada COVID, ya, sebelum ada COVID. Ini salah satu contoh gambar. Bahkan kita punya duta, ya, dikawal ini, dikawal oleh duta Fakultas Sains dan Teknologi. Ada door prize dan sebagainya. Jadi sangat semarak sekali pemilihan pemilu raya mahasiswa. Ya. Setelah adanya pemilwa, nanti ada sertijab OMIK dari pengurus lama ke pengurus yang baru. Sekali lagi ini sertijab OMIK 2019. Ya. Ini ada di gedung auditorium lantai 4. Ya. Pada saat itu kita mengundang pihak Polres, ya, karena kita punya kerjasama dengan Polres. Jadi sangat ramai sekali, ya, sangat ramai sekali. Ini karena tahun 2019 sebelum COVID, ya, sebelum adanya COVID. Nah, begitu ada COVID, seharusnya kepengurusan OMIK 2019 itu berakhir pada bulan Desember, dan pada bulan Januari 2020 itu seharusnya bulan Februari, ya, bulan Februari 2020 itu seharusnya sudah terbentuk OMIK yang baru, ya, dan segera dilantik begitu. Nah, ternyata ada pandemi COVID-19 sehingga pemira atau pemilwa tahun 2020 itu ditunda. Ya, ditunda. Ya, sehingga pemilwa itu dilaksanakan bulan Agustus kemarin secara online, tidak secara langsung. Ya. Karena harus memenuhi protokol COVID-19, sehingga semuanya melalui daring, melalui online pemilihannya. Termasuk ini adalah salah satu contoh, ini baru kemarin, ya, baru hari Rabu kemarin, ini adalah pelantikan dari OMIK 2020 dilakukan secara daring. Ini kalau Anda lihat, ya, pesertanya di sini adalah kosong, ya, karena yang lain itu adalah Zoom. Ini hanya diwakili oleh sekitar 8 mahasiswa, ya, yang mewakili. Jadi banyak perubahan-perubahan pada saat kita terkena dampak COVID-19 ini. Saya akan juga menunjukkan kegiatan-kegiatan dari fakultas dan juga OMIK. Ya. Setiap tahun kita melaksanakan summer program. Kegiatan summer program ini adalah kerjasama antara dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia, di mana inisiatornya adalah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang. Jadi kita mengirimkan sejumlah 40 mahasiswa kurang lebih ke Malaysia, dan mahasiswa Malaysia juga dikirimkan ke Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Malang. Nanti akan kita bina di sini. Ini adalah gambar summer program penutupan ya, penutupan summer program. Ini juga ya, penutupan summer program tahun 2019. Tahun 2020 karena ada COVID sekali lagi masih ditiadakan. Ada juga acara-acara kewirausahaan. Ini yang biasanya sering mengadakan adalah prodi kimia, prodi biologi, prodi arsitektur. Sangat marak sekali. Ini semua mahasiswa yang mengadakan. Jadi hasil-hasil karya mahasiswa ditampilkan di sini. Bahkan sering juga diikutkan lomba keluar. Terus ada kegiatan juga Green Campus. Ini Green Campus. Sekali lagi semuanya ini adalah terjadi sebelum COVID-19. Ya. Terjadi sebelum COVID-19. Ini Green Campus ini adalah inisiatornya adalah dari SEMA dan DEMA, dari OMIK. Ya. Dan juga teman-teman HMJ yang lain. Ini pesertanya adalah maba. Tujuannya adalah untuk menghijaukan kampus. Ya. Untuk membuat khususnya Fakultas Sains dan Teknologi menjadi lebih baik. Ini salah satu kegiatannya dari Green Campus adalah mengecat trotoar. Ya. Sehingga trotoar yang mengelilingi Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Malang ini menjadi yang terbaik. Ini dilakukan oleh maba. Untuk tahun 2020 mungkin saya tidak berani berjanji apakah ini bisa dilaksanakan karena kondisinya masih tidak bisa memungkinkan, ya tidak memungkinkan, tidak bisa offline dan tidak boleh berkerumun karena ada syarat-syarat yang banyak atau dari protokol COVID-19. Ini juga. Nah, yang tidak kalah membanggakan, yaitu sekitar bulan September 2019, ya, PT KAI mengadakan OSCI, Olimpiade Sains, ya, Olimpiade Sains tingkat nasional, ya, yang diikuti sekitar 50 kampus seluruh Indonesia di bawah naungan PT KAI. Ternyata dari OSCI yang dilaksanakan di Makassar, itu Fakultas Sains dan Teknologi memborong hampir separuh piala. Dari sekitar 50 kita mendapatkan 27 piala, baik itu juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan kita alhamdulillah menjadi juara umum. Jadi ini tidak main-main. Ya, cukup membanggakan, sangat membanggakan. Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, saya sangat berterima kasih sekali kepada adik-adik semua, kepada mahasiswa yang telah mengikuti OSCI sehingga piala kita borong semua, padahal kita bukan tuan rumah. Ya. Perlu diketahui bahwa OSCI tahun 2019 dari 50 ya, juara umumnya adalah UIN Malang, ya, mendapatkan piala sebanyak, juara satunya itu sebanyak 24. Ya, sebanyak sekitar 24 kalau nggak salah. Sedangkan juara umum kedua itu hanya 5. Jadi sangat jauh sekali. Kita jauh meninggalkan kampus-kampus yang lain. Tetapi untuk adik-adik angkatan tahun 2020 ini jangan lengah, jangan terlalu bangga. Ya, harus dicontoh. Ya, harus dicontoh kakak-kakaknya ini. Ini juga contohnya, ya, ini mendapatkan hadiah, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang plus mendapatkan laptop dan sebagainya. Ya.
Ini contoh-contoh mahasiswa kita yang meraih piala. Ini Bu Dekan ya, mendapatkan sertifikat juara umum ya. Ini penganugerahan juara umum, yaitu diterima oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang. Ya. Adik-adik yang berbahagia, ini sedikit sedikit pesan-pesan dari saya. Ya, saya sangat bangga dengan Bob Sadino, orang yang sangat sederhana, pemikirannya sederhana, tapi dia merupakan orang yang sangat sukses. Ya, ini adalah kata-kata bijak yang perlu Anda camkan dari Bob Sadino, yaitu orang goblok itu sulit dapat kerja. Akhirnya usaha sendiri ketika sukses. Orang goblok memperkerjakan orang pintar. Ya, jadi orang goblok itu sulit untuk dapat kerja, tapi akhirnya mau berusaha. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai mahasiswa nanti jangan sampai mengandalkan menjadi PNS. Ya, begitu lulus kalau bisa berwirausaha dan sukses. Ya. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Terus juga kuliah itu goblok. Tolong jangan ditelan matang-matang. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, digodok dulu kalimat ini. Kuliah itu goblok. Ya. Ya kalau tidak goblok kenapa kuliah? Kan begitu. Ya. Maka orang yang kuliah itu berarti harus mau berusaha karena merasa goblok. Kalau sudah merasa pintar sudah nggak perlu kuliah. Ya, maka adik-adik semua yang ada di sini jangan merasa sudah pintar, jangan merasa sudah pintar, ya, karena Anda di sini masih kuliah, ya, harus berusaha dengan keras. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat, ya, jadi angan-angannya terlalu tinggi, ya. Saya tidak pernah mikir karena cuma melangkah saja. Ngapain mikir? Kan cuma melangkah. Yang penting melangkah. Ya, orang yang sederhana itu berpikirnya besok itu kita mau ngapain, kita rencanakan. Ya, kalau 1 tahun atau 5 tahun ke depan, ya kita perlu tahu aja, jangan dipikir dulu. Yang perlu kita pikirkan adalah besok. Ya, yang paling mudah. Tetapi besok kita pikirkan dan kita kerjakan. Selanjutnya besok lagi kita pikirkan dan kita kerjakan. Selalu kita kerjakan, jangan hanya dipikir. Ya. Itu yang paling penting. Maka Anda akan menjadi orang yang sukses. Oke, waktunya supaya cepat. Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Ya, jangan menjadi, pesannya ini adalah jangan menjadi orang yang sok pintar. Ya, jadi kalau Anda kuliah atau berorganisasi, tolong didengar dulu para seniornya, tolong didengar dulu apa yang dikatakan oleh dosen. Ya, jadi kita kosongkan dulu. Jadi kalau gelas itu kosong, maka isinya akan banyak. Tetapi kalau gelas itu penuh, maka sudah tidak bisa ditambah lagi isinya, pasti akan tumpah. Ya, maka setiap kali kita kuliah, kita kosongkan dulu pikiran kita. Setiap kali kita berorganisasi, kita kosongkan pikiran kita, kita dengarkan para senior-senior kita. Saya kira itu yang bisa sampaikan adik-adik semua. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.